Shalom. Majelis HKBP Jalan Lurah Cimahi menyampaikan kepada seluruh jemaat dan tamu yang beribadah pada saat ini, selamat datang dan selamat beribadah. Mari kita mulai ibadah kita dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 2 dan ayat 1 sampai dengan ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak, karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Tetapi kepadamu aku percaya. Ya Tuhan, aku berkata, Engkaulah Allahku, masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Tuhan, jangan biarkan aku mendapat malu, sebab aku berseru kepadamu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Yesus Kristus Tuhan kami, Engkaulah hidup dan pendamai kami dengan Allah. Kami memuji nama-Mu dan mengucap terima kasih atas karya penyelamatan Tuhan kepada kami. Sertailah kami dengan kasih-Mu, agar kami selalu mengingat Engkau yang telah menderita dan mati untuk kami, dan agar kami menyesali dosa kami. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk percaya dan hidup di dalam kasih, serta tahu memuji dan berterima kasih kepadamu, dan agar kami setia mengikuti Engkau sampai mati. Ya Tuhan Yesus, padamu sajalah pujian di tengah jemaat-Mu yang telah Engkau tebus dengan darah-Mu yang kudus, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 397 ayat 1 dan ayat 2. Karena Yesus telah bangkit
dengarkanlah hukum Taurat, yaitu hukum yang kelima sampai dengan hukum yang 10. Demikian firman Tuhan. Hukum yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum yang keenam, jangan membunuh. Hukum yang ketujuh, jangan berzina. Hukum yang kedelapan, jangan mencuri. Hukum yang kesembilan, jangan mengucap saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikian pembacaan hukum Taurat. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 183 ayat 1 dan ayat 2. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Besar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin.
Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 161 ayat 4 dengan ayat 5. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini, yaitu dari kitab Injil Yohanes pasal 12 ayat 12 sampai dengan ayat 16. Kita baca secara bergantian. Yesus dieluk-elukan di Yerusalem. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya seperti ada tertulis, Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu, tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai Dia dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk Dia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 246 ayat 1 dan ayat 2. Pencipta
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana saudara-saudara seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat. Shalom. Untuk memperjelas warta jemaat pada hari ini, Minggu tanggal 28 Maret 2021, yaitu Minggu Palmarum. Topik minggu ini adalah bersoraklah akan kasih setia Tuhan. Warta jemaat dia Koinonia 3.2 persembahan pembangunan. Pada hari ini Minggu 28 Maret 2021, dalam setiap kebaktian kita akan mengumpulkan persembahan untuk pembangunan melalui amplop. Amplop disediakan oleh panitia di depan gereja dan dimohon amplop untuk tidak dilipat dan dibawa pulang. Persembahan tersebut dikumpulkan di tempat duduk. Yang keempat, diakonia 5 pemberitahuan 5.1 pemberkatan nikah warta pertama. Atas kasih karunia Tuhan Yesus akan menerima pemberkatan nikah Saudara Roni Tambunan, putra dari Bapak Justin Tambunan almarhum, Ibu Revina Boru Lubanpea, yang beralamat di Jalan Kebun Kelapa nomor 63 Cimahi, masuk WEK 3. Anggota Jemaat HKBP Jalan Lurah Resort Cimahi dengan Uli Marumbuk Boru Pandiangan, putri dari Bapak Turman Pandiangan, Ibu Ratnawati Boru Purba, yang beralamat di Jalan Pakat Dolok Sanggul, Desa Purba Baringin, Pakat Hubang Hasudutan. Anggota Jemaat GKPI Purba Baringin, Resort Pakat. Rencana pemberkatan nikah pada hari Sabtu, tanggal 10 April 2021 dimulai pukul 10.00 WIB di HKBP Jalan Lurah Resort Cimahi, dan meminjam tempat di HKBP Sisi Mangaraja. Artinya pemberkatan nikahnya di gereja kita HKBP di Jalan Simangaraja. 5.2 ibadah pasion ataupun Jumat Agung dan kebaktian Paskah pertama dan kedua. A. Ibadah pasion pada hari Senin sampai Rabu tanggal 29 sampai 31 Maret 2021, gereja kita akan melaksanakan ibadah pasion masuk pukul 19.00 WIB. B. Kebaktian Jumat Agung. A. Pada hari Jumat tanggal 2 April 2021, gereja kita akan melaksanakan ibadah Jumat Agung dengan 2 kali ibadah, pagi pukul 7.30 WIB dan siang pukul 10.30 WIB. Akan dilanjutkan dengan perjamuan kudus
dalam setiap ibadah. B. Bagi jemaat yang tidak dapat hadir di gereja, perjamuan kudus dilayani melalui live streaming. Bahan perjamuan kudus disediakan oleh gereja, dan bagi jemaat yang akan melaksanakan perjamuan kudus di rumah, supaya menghubungi sintua week-nya masing-masing. C. Pada pukul 14.00 WIB akan diadakan Ulaun Nahohom atau memperingati detik-detik kematian Tuhan Yesus. Sebelum Ulaun Nahohom, NHKBP akan mempersembahkan suatu drama singkat penyaliban Tuhan Yesus. C. Kebaktian Paskah. A. Buha-buha ijuk ataupun ibadah subuh pada hari Minggu tanggal 4 April 2021, gereja kita akan mengadakan ibadah buha-buha ijuk masuk pukul 5.00 WIB. B. Paskah pertama pada hari Minggu tanggal 4 April 2021 adalah Paskah yang pertama. Gereja kita akan melaksanakan ibadah dengan 3 kali kebaktian, yaitu pagi pukul 7.30 WIB, siang pukul 10.30 WIB, dan sore pukul 16.30 WIB. C. Paskah kedua pada hari Senin tanggal 5 April 2021 kita akan melaksanakan ibadah Paskah kedua, yaitu masuk pukul 19.00 WIB. Semua kegiatan ibadah di atas akan dilaksanakan secara tatap muka dengan hadir di gereja, dan akan disiarkan melalui live streaming, yaitu YouTube channel dan Facebook, kecuali ibadah buah-buah ijuk dan Paskah yang kedua. Selanjutnya 5.3 baptisan kudus atau Padidion Nabadia. Pada hari Minggu tanggal 4 April 2021, gereja kita akan memberikan pelayanan baptisan kudus ataupun Padidion Nabadia dalam ibadah siang masuk pukul 10.30 WIB bagi orang tua yang anaknya akan mengikuti baptisan kudus agar mendaftarkan ke kantor gereja atau sintua wek-nya dan membawa fotokopi akte kelahiran. 5.4 Gerakan Rp1.000. Untuk menindaklanjuti surat dari kantor pusat HKBP, maka mulai hari ini Minggu 28 April 2021 kita akan mengumpulkan persembahan gerakan Rp1.000. Kotak persembahan diletakkan di depan gereja, pintu masuk gereja. Mari kita dukung gerakan ini dengan memberikan persembahan secara sukarela. Jadi artinya Bapak Ibu dan jemaat, begitu kita nanti pulang, marilah kita untuk mendukung. Jadi petinya sudah ada di depan gereja kita. Terima kasih. 5.5 Paskah NHKBP. Sehubungan dengan perayaan Paskah, NHKBP akan mengadakan drama kematian Tuhan Yesus yang akan diadakan pada hari Jumat tanggal 2 April 2021 waktu pukul 13.00 WIB sampai dengan selesai, bertempat di gereja HKBP Jalan Lurah Cimahi. Dan NHKBP akan mengadakan bagi-bagi telur di hari Minggu tanggal 4 April 2021 pukul setelah selesai ibadah pagi dan siang dan sore, bertempat di halaman gereja HKBP Jalan Lurah Cimahi. 5.6 Lalur ataupun lapak lurah. Gereja kita melalui live streaming akan membuka lalur atau lapak lurah dalam bentuk marketplace untuk memfasilitasi jemaat yang mempunyai usaha dan jasa. Untuk keterangan lebih lanjut supaya menghubungi saudara Ferry Fernando Huta Barat, nomor HP 0857 9306 3230, atau membaca poster yang sudah ditempel di mading gereja. Linknya ada juga di terdaftar.
5.7 jadwal ibadah. Adapun jadwal kita untuk hari Minggu 4 April 2021, ibadah yang pukul 7.30 WIB, yaitu WEK 4, WEK 6, dan WEK 9. Untuk pukul 10.30 WIB, WEK 1, WEK 7, dan WEK 8. Untuk pukul 16.30 WIB adalah WEK 2, WEK 3, dan WEK 5. Warta tambahan. Untuk hari Sabtu tanggal 3 April 2021 akan diadakan sermon remaja melalui Zoom. Masuk pukul 18.00 WIB. Diharapkan semua remaja untuk dapat mengikutinya. Demikian warta jemaat pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 57 ayat 1 dan berikut sambil kita memberikan persembahan yang pertama. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu
di dalam Yesus Kristus Tuhan kita yang hidup. Amin. Salam. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita sudah memasuki pada saat ini yaitu Minggu Palmarum, artinya yaitu Minggu Mare-Mare, mempersiapkan jalan kemenangan bagi Tuhan kita, di mana Jumat Agung ini kita akan merayakan hari peringatan kematian Tuhan kita Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita dari kuasa dosa dan kematian yang kedua kali. Itu sebabnya hari Jumat ini mari kita sama-sama Bapak Ibu dengan sukacita datang untuk menyesali perbuatan dan kesalahan kita serta memandang salib Kristus yang telah menyelamatkan kita dari segala dosa dan perbuatan kita yang tidak baik. Bapak Ibu, topik minggu ini adalah bersoraklah akan kasih setia Tuhan, marolup-olup ala asini roha di debata, dan firman Tuhan tertulis dari Mazmur pasal yang ke-31, dibuka dari ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-16. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Kristus Yesus, mari kita membaca firman Tuhan dengan responsoria. Aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setiamu, sebab engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku. Kasihanilah aku, ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati, mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Di hadapan semua lawanku, aku tercela, menakutkan bagi tetangga-tetanggaku, dan menjadi kekejutan bagi kenalan-kenalanku. Mereka yang melihat aku di jalan lari daripadaku. Sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik, ada kegentaran dari segala pihak. Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku. Mereka bermaksud mencabut nyawaku. Sama-sama. Masa hidupku ada dalam tanganmu, lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kita kembali bagaimana hidup kita yang seharusnya bersukacita, yang seharusnya bergembira penuh dengan harapan, walaupun kita sadar bahwasanya tantangan, bahwasanya godaan, bahwasanya hambatan dalam perjalanan hidup kita ini silih berganti berdatangan. Terkadang kita menghadapi ini, terkadang untuk berikutnya kita menghadapi ini, dan terkadang kita merasa bahwa hidup ini tidak tenang. Bahkan kita mungkin pernah merasa berada dalam titik kejenuhan, di mana permasalahan datang bertubi-tubi dengan yang tidak kita inginkan, tapi mau tidak mau permasalahan itu harus kita hadapi karena banyaknya persoalan yang kita pergumulkan. Ada salah seorang teolog di gereja kita namanya Karl Barth, dia orang Jerman. Jadi dia menuliskan buku tentang teologi perjanjian lama,
yang kami pelajari semasa kami berada dalam pendidikan sekolah teologi di Pematang Siantar. Dia pernah berkata satu kalimat begini, "Joy is the simple from a gratitude." Artinya dia berkata, sukacita adalah bentuk paling sederhana dari rasa syukur. Dia katakan demikian. Saya katakan sekali lagi, sukacita adalah bentuk paling sederhana dari rasa syukur, katanya. Kenapa dia berkata demikian? Karena dia memandang ada sisi yang lain yang membuat dia penuh harapan. Dia memandang ada sisi yang sebenarnya jarang dilirik oleh manusia ketika dia berada dalam pergumulan. Tapi sisi yang dia lihat ini adalah sisi positif. Sisi yang membuat dia bangkit kembali. Sisi yang membuat dia tidak berputus asa. Sisi yang membuat dia memiliki harapan yang belum tentu dimiliki oleh orang lain, yaitu bersukacita dan bersyukur atas segala apa yang dihadapi, atas segala apa yang dimiliki, dan segala apa yang dialami di dalam kehidupan. Molo disuku tuhita saluhutna, molo taringok tumarla siroha tentang bersukacita, sudera rohita setuju tanpa terkecuali dorao nate. Molo maben la siroha berarti adong si ben la siroha. Kalau bersyukur, bergembira, keinginan semua insan itu. Ay sisyak kita na soolo marlasiroha garupari, nangarungi. Semuanya pasti menginginkan bersukacita, bergembira, bersyukur dalam kehidupan ini. Ada banyak contoh dan ragam orang membuat hidupnya itu bersyukur dan berterima kasih serta bergembira dalam hidupnya. Esina minggu neng ulang tahun tahe, aung dosyak kita neng ulang tahun. Dang pola ku jalo hami ku ini, pola bingung kami. Aung neng ulang tahun di minggu 20 luare 1 tolu Aprilon molo tajaha di warta adong 30 sada. Ya. Ba selama ulang tahun, Mbak. Selamat panjang umur, bersukacita. Apalagi molo roh pamana didungoi pukul sada, roh keluarga istri suami anak-anak atau saudara kakak adik membawa kue ulang tahun dengan menyanyikan selamat ulang tahun. Lalu kita bersukacita yang pada awalnya hacik ni uluki ibangu didungoi iba jam sada pagi naroha. Tapi ketika kita dikasih kejutan kue ulang tahun yang begitu sederhana dan dirayakan oleh orang-orang yang kita cintai, seketika itu ya penat kita itu hilang digantikan oleh sukacita karena kita berkata dalam hati, aduh terima kasih Tuhan, umurku Engkau berikan yang panjang 1 tahun pada hari ini dan aku bisa merayakannya dengan orang-orang yang ada di sekelilingku. Tapi sadarkah kita, walaupun kita bersyukur atas tambahnya umur 1 tahun yang Tuhan titipkan dalam hidup kita, berarti umur kita di dunia ini panjang, tapi masa-masa hidup kita di dunia ini semakin berkurang. Aledang na kami marsakiba di sini. Selamat ulang tahun inahita. Marsakiba. Masa kami marsako? Marsakau. Lamur du HP. Jepek du HP umur di tanah ini. Dak kaya dongi. Arong soni ham molo marulang tahun soni tangyang muna. Mulubui Tuhan unang masih pulari arion liling manian asa unang salpu hatop ngulu-ngulu koni naruh danga dongi. Tapi ketika kita merayakan ulang tahun, kita bersuka cita bahwasanya Tuhan memberikan umur yang panjang. Ada aja orang yang bersyukur mungkin karena dia memiliki jabatan yang dia inginkan.
Bersyukur karena anaknya lulus kuliah, seperti ada yang kita lihat dalam ucapan syukur pada minggu ini. Bersyukur karena Tuhan memberikan kesehatan, telah sembuh dari penyakit. Lalu dia memberikan ucapan syukurnya seperti di warta kita ini. Ya, satu keluarga terkena COVID-19, yaitu Bapak si Tanggang pada saat itu. Kemudian hari yang lampau telah sembuh semua dengan 3 anak-anaknya, lalu dia memberikan ucapan syukurnya kepada Tuhan dan juga kepada gereja dan hamba-hambanya. Itu bentuk kebahagiaan. Tetapi pernahkah kita bersuka cita dan berbahagia ketika tantangan itu datang? Ketika persoalan hidup itu kita nikmati, bak seperti memakan makanan yang walaupun tidak enak, tapi mau tidak mau kita harus menikmati itu karena kita lapar. Makanya hidup itu jangan memandang sisi kebahagiaan itu dari sukacita yang kita alami seperti biasa yang telah dialami oleh orang lain. Walaupun wajar kita mengucapkan sukacita, bersukacita, berbahagia ketika umur panjang, ketika kita diberi kesehatan, ketika kita diberikan pangkat jabatan yang baru, ketika kita diberikan pekerjaan, ketika kita diberikan rezeki, ketika kita diberikan barang yang kita inginkan, ketika kita mampu memberikan sesuatu yang telah lama kita inginkan, ketika kita sukses dalam usaha kita, ketika kita mampu membangun keluarga kita yang baik di hadapan Tuhan, memang bisa kita syukuri. Tapi ingatlah saudara-saudara, kita juga harus mensyukuri dan kita juga harus bergembira, bersukacita, bukan dari sisi kebaikan yang kita terima, tapi dari sisi perjuangan dan dari sisi persoalan hidup yang kita terima. Kita juga harus mampu berbahagia dan mengucap syukur kepada Tuhan. Anggodang stres do hita. Ai moloro persoalan rasude do hita pitor suntuk dulu kan. Apalagi moloro parsahi terrupani yang membuat kita tidak bisa lagi beraktivitas seperti sedia kala. Aku si patao lo do marsa kau. Molo adong di jolo kuaka si panganon na tabu. Udang, kepiting, buse, daging. Apalagi molo may parpestan, bautung mahola nasi kotak. Au na prasmanakian marsaki do. Marsak do. Tabu siya lang o tagi abang. Tahi lak subuhi mabuyan aku nialang na roha do. Ya. Hape molo nialang sada pitoradong do polisi to be pudi. Torina do. Ya. Torina do. Out na subuhi marasong polisi lantas mabal itorbi pri ibe sa pudi kan. Tapi walaupun begitu itu sangat sukacita karena apa? Karena Tuhan masih memberikan kesempatan walaupun harus berjaga. Itulah firman Tuhan saat ini saudara-saudara, bersukacita di dalam menghadapi persoalan kehidupan, terlebih pada saat ini berasal dari pemazmur Daud. Yang pada saat ini adalah pergumulan kehidupan seorang Daud. Apa pergumulannya? Ingat saudara-saudara, pergumulan Daud ada 2 selama hidupnya. Apa itu? 1, dilele si Saul do imana. Dikejar, difitnah, hendak dibunuh. Karena apa? Karena Daud dikasihi oleh Tuhan dan karena Daud telah diberitahukan oleh Samuel kepada Saul bahwa dia akan menggantikan Saul sebagai raja karena Saul tidak lagi berkenan di hadapan Tuhan. Cemburulah si Saul. Ayo HP. Baik kau pamate aku di. Ini si Saul kan? Aku akan membunuh dia. Karena dia akan menggantikan aku sebagai raja. Cemburu.
Persoalan hidup yang kedua yang datang dari Daud adalah karena persoalan perbuatannya yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yang tadi yang pertama adalah bukan karena persoalannya sendiri, tapi persoalan yang datang dari luar, yaitu musuh-musuhnya yang membenci dia, yang memfitnah dia, yang cemburu kepada dia karena Tuhan memihak kepada dia. Yang kedua ini adalah karena kesalahan daripada Daud sendiri, yaitu ketika Daud melanggar keinginan Tuhan dengan mengambil istri orang lain, istri pasukan yang bernama Uria, istrinya perempuan yang cantik bernama Betseba yang dia lihat dengan matanya ketika Betseba mandi. Kan itu? Pitor tubuh maroha hajahaton neng mabua imana gabe ripena. Ay memang itu ala raja imana lomo-lomona kan, tapi dia tidak tahu. Karena keinginan nafsu duniawinya ini yang dilingkupi oleh seorang raja yang bisa menginginkan apa saja yang sesuai dengan kehendaknya, tapi dia lupa ternyata keinginannya itu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Maka Tuhan menghukum dia. Itu kesengsaraan Daud. Tapi kita bukan membahas tentang yang kedua, tapi kita membahas tentang yang pertama. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, 1 Samuel pasal 23, ada 4 kali Saul pada saat itu mengejar Daud dan ingin membunuh Daud di dalam kehidupannya. Daud merencanakan kejahatan untuk mengambil Daud, mengambil nyawa daripada Daud. Pada saat itu saudara-saudara, nyawa Daud itu berada di dalam ujung tanduk. Karena memang seorang raja yang penuh dengan kuasa, yang memiliki pasukan, yang memiliki power pada saat itu, ingin mencabut nyawanya karena kecemburuannya kepada Daud, karena dia lebih dikasihi oleh Tuhan. Saul mengerahkan pasukan, ikon dapok dosi Daud tidak, ikon mate doi di tanganku indah kan, dilili mak, baik kok kamu mak manginang sahala ni si Daud do nalari. Dangadong di si masa hukum soal dihitaun, hudia imana mga lualu. Kemana dia harus menyerukan persoalannya ini? Dangadong polisi, dangadong aparat TNI naboy pangalualuan na, danong keluarga na margogo naboy pangalualuan na. Karena pada saat itu dia sadar bahwasanya yang dia hadapi adalah seorang raja yang lalim. Dia sadar bahwa yang dia hadapi itu adalah seorang Saul yang memiliki kuasa, yang memiliki kekuatan, yang memiliki pasukan, yang bisa saja, kapan saja dia dapat dan dibunuh. Laudo ibana tu padang gurunan, lari, rodo si Saul dohot pasukan. Laudo ibana tusan, rodo si Saul dohok pasukanna lau mana. Ya. Dia pergi ke padang gurun yang bernama Zif. Di simajo ibana martabuni alai di boto si Saul do imana di si. Laudo ibana tu kudung maun, rodo si Saul di si alai di Gunung Maun. Itu adalah sebuah mujizat yang betul-betul mengisahkan bagaimana Daud itu sudah hampir tertangkap. Kalau kita lihat di 1 Samuel pasal 23 ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-28. Mertabuni do ibana di sebuah gunung batu. Di gunung batu itu ada sebuah celah-celah yang dia bisa masuki dan dia bisa bersembunyi.
Tapi ketika itu apa yang terjadi? Ketika pasukan Saul mengepung gunung batu itu, Daud sudah sangat ketakutan, idok rohana agak terdapot mau. Ngadapot beau. Hudia na mau lari, hudia na mau merlojong, dangadong being anakku lau martabuni, dangadong being anakku lau lari. Hola mojak may mana di si huhud martangyang Tuhan urubiau. Tapi pada saat itu disitulah jelas dikatakan di di pasal 1 Samuel pasal 23 ayat 27 terlihatlah kuasa Tuhan. Pada saat itu ketika Saul hendak melihat gunung batu itu, hendak melihat celah yang ada di gunung batu itu, walaupun dia tidak tahu Daud berada di situ, tiba-tiba ada seorang pasukannya Saul datang kepada Saul dengan mengatakan, "Raja, mulak mahita, marilah kita pulang." Kenapa? Sebab bangsa Filistin telah pergi berbuat onar kepada negeri kita dan berperang terhadap negeri kita. Maka mau tidak mau kita harus pulang untuk menyelamatkan negeri kita. Pada saat itu tanpa berpikir panjang, Alkitab berkata, Saul pun balik kanan, pergi, menyuruh dan membawa pasukannya untuk pulang ke negerinya, ke kerajaannya Israel, guna berperang kepada orang Filistin selama masih Daud. Disitulah Daud melihat dengan jelas. Disitulah Daud merasakan dengan jelas bagaimana pertolongan Tuhan yang tidak terlambat dan pas sesuai dengan time-nya. Walaupun sudah betul-betul ketakutan si Daud itu. Mate na mau ina rohana. Ngadabok biau ina rohana. Tapi kuasa Tuhan tidak terbendung. Ido banda di Psalmen Mazmur 31 ini adalah bentuk nyanyiannya untuk bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita mulai dari ayat yang pertama, padamu Tuhan aku berlindung, jangan sekali-kali aku mendapat malu, luputkanlah aku oleh karena keadilanku. Lalu ayat yang keempat dikatakan, sebab engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena namamu engkau akan menuntun aku dan membimbing aku. Ini adalah ayat yang paralel dengan keadaan yang dialami oleh Daud dalam 1 Samuel 23 ayat 28 tadi, di mana firman Tuhan berkata, maka berhentilah Saul mengejar Daud dan pergi menghadapi orang Filistin. Itu sebabnya orang menyebut tempat itu gunung batu keluputan, karena di sana Allah meluputkan Daud dari kejalan Daud ketika dia bersembunyi di gunung batu itu. Terpujilah Tuhan. Maredema ibana. Itu sebabnya saudara-saudara, dia bersyukur dalam kesesakan. Dia berdoa tidak henti-hentinya. Walaupun dalam firman Tuhan pada saat ini dikatakan ya di ayat yang ke-11, Tuhan, hidupku sudah habis. Tahun-tahun hidupku, umurku kupenuhi dalam keluh kesah. Kekuatanku sudah merosot karena kesengsaraanku. Tulang-tulangku menjadi lemah. Tetapi engkau menyelamatkan aku pada waktu yang tepat. Praise the Lord. Terpujilah engkau ya Tuhan. Nah amang inang, ini kesaksian Daud yang menjadi firman Tuhan pada saat ini. Dia dimenangkan oleh Tuhan. Secara akal tak mungkin Daud lolos. Secara akal tidak mungkin Daud bisa lolos. Walaupun tidak ada temannya, tapi tanpa disangka oleh Saul sendiri,
Allah justru mengirimkan Yonatan, anaknya Saul, sebagai partnernya Daud untuk memberikan penghiburan kepada dia. Tapi penghiburan yang paling dia alami, yang dia rasakan, satu-satunya adalah bagaimana Tuhan memelihara hidupnya. Kelaparankah dia? Kelaparan. Di mana mangan. Saudara-saudaraku yang terkasih, firman ini mengajak kita semua untuk kembali melihat sisi kebaikan dari Tuhan. Jangan pernah melihat sisi terburuk dalam hidupmu walaupun kita mengalami persoalan hidup. Tapi lihat ada satu titik yang mungkin kita tidak sadar, yang mungkin kita tidak lihat, yang mungkin kita tidak pernah rasakan. Tapi Tuhan sediakan dalam hidup kita. Apa? Tuhan memelihara hidup kita. Amin. Tuhan pelihara. Saya mau tanya kepada kita saudara-saudara yang hadir di sini dan kepada Bapak Ibu yang ada di rumah yang live streaming pada saat ini. Isesya kita na ditiki menghadapi persoalan tidak dibantu oleh Tuhan. Saya mau tanya, ada? Siapa dari kita yang ketika kita pernah menghadapi persoalan hidup, saya yakin semua kita yang hadir pada saat ini pernah menghadapi persoalan hidup, bagaimana ringan berat sedangnya, tapi pernah kita alami. Dan ketika kita mengalami beratnya persoalan hidup, saya mau tanya, bagaimana kita lolos dari itu? Itu karena kekuatan kita kah? Atau karena betul-betul karya kasih karunia Tuhan? Suku Majohita. Dan tolong dijawab dari hati. Ya. Firman ini mengarahkan kita kembali. Sebelum terjadinya Jumat Agung, memperingati kematian Tuhan kita Yesus. Karunia penyertaan Tuhan begitu besar. Itu banda menghinang. Ahadona somasan waing dihasyanganon. Sudah masakan. Kita bosan dengan COVID-19. Awalan mabigi, bosan inaruha. Alan ni bosan ni ngulu ni jolman waing. Ngalau itu mol. Ayaw pe molo stres aw. Olo do law tu molaw. Alay itu tutu. Jaga jarak kan itu. Law do jolman waing. Hubereng na marpesta na parpudion. Aga tahe. Na subuh bihya marjoget ngai joget benway pinoma ikursi na ngai na inna manortor inna sala na sonon inna sonon mare di pasaton ulos langi anggo jol mangamare de ngai inna sonon ngani na inna sonon ngamare tortorin mana ya apa ama na biasa na mau pasaton amplop akajol ma marpoco-poco da kainat tadi julukan sonari lang buy alin wae ngabarani be nang pedang hijolo ikursi na naman inna naman sonon kanina, aku parwaho di nasubo video hodo anong viral tayo na roha, ya kan? Kulihat ba, muli ate mah sonang di rohana namay, mengubati rohana namay, kan begitu. Nah saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hidup ini keras, hidup ini banyak tantangan, mau tidak mau kita harus akui, hidup ini penuh dengan persoalan, tetapi persoalan itu kita mau tidak mau kita harus hadapi dengan satu cara, yaitu berdoa kepada Tuhan. Coba kita buka Kidung Jemaat nomor 26. Boydo permusik nami. Mampirlah dengan doaku. Olah naik sadape. Ya. Bikin dulu Depta 26. Mari kita bersama. Mampirlah dengar doaku, Yesus nanyaku. Orang lain kau hampir
Jangan jalan Hola tangi yang donatal dalhon. Andaliman andalkan iman. Berdua di dalam penuh harapan dan berdua di dalam penuh sukacita dari Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Lukas 1 ayat 27. Ahape namasa di mengulumon. Songona didok ni bekwede. Tuhan man menjaga ho. Nang pe borat, nang pe mahol, Tuhan menjaga ho. Tuhan memberkati. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan Bapa dalam surga, dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Segala kemuliaan, sukacita dan hormat kami hantarkan ke hadirat-Mu ya Tuhan yang Maha Mulia. Terima kasih karya penyelamatan-Mu yang Engkau berikan dalam hidup kami. Walaupun pada saat ini Tuhan, sadar tidak sadar, mau tidak mau, dengan kenyataan yang sesungguhnya, kami telah menghadapi banyaknya persoalan hidup. Terlebih COVID-19 ini yang belum berakhir. Sudah 1 tahun lamanya kami menghadapi COVID-19 yang membuat hidup kami ini terbatas. Tidak bisa melakukan apapun seperti sedia kala. Tetapi di balik semuanya itu, walaupun kami percaya COVID-19 ini adalah bentuk teguran Tuhan kepada kami umat manusia yang berdosa, tapi kami bersyukur, berterima kasih Tuhan, Engkau menjaga hidup kami, Engkau memelihara hidup kami dengan mengirimkan pemerintah dan aparat keamanan serta tim medis yang selalu memberikan kekuatan kepada kami dan memberikan arahan agar kami tetap menjaga protokol kesehatan. Itulah cara Tuhan untuk membantu kami, menjauhkan kami dari COVID-19 yang berbahaya ini. Dan terima kasih kami bersyukur bahwasanya umat Tuhan di dunia ini masih sama-sama memuliakan nama Tuhan di dalam gereja, dan kepada gereja-gereja yang belum bisa buka oleh karena pandemi ini, biarlah Tuhan Engkau yang menguatkan mereka tanpa mengurangi sukacita mereka untuk memuliakan nama Tuhan secara ibadah walaupun secara live streaming. Dan terima kasih Tuhan yang memberikan berkat-Mu dan penyertaan-Mu kepada semua jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mendengarkan firman-Mu yang mengingatkan kami kembali. Begitu baiknya Engkau Tuhan yang selalu memelihara kehidupan orang yang percaya. Ketika kami sama seperti hamba-Mu Daud yang ketika dia mengalami persoalan kehidupan di mana dia diburu dengan tidak bersalah, di mana ia terancam nyawanya, di mana ia menjadi pelarian. Tapi bersyukur Engkau yang memelihara hidupnya. Engkau tidak mengizinkan Saul untuk menghampiri nyawanya, tetapi Engkau melepaskan dia dari segala keluh kesah, dari segala rencana kejahatan, pembunuhan yang dihantarkan oleh Saul. Begitu juga dengan kami Tuhan. Kami berterima kasih ketika firman-Mu mengajak kami untuk mengingat kembali bagaimana penyertaan-Mu ya Tuhan di dalam masa-masa hidup kami saat ini. Kami tahu bahwa begitu banyaknya persoalan hidup yang telah kami lalui. Kami tahu begitu adanya persoalan yang sedang kami hadapi. Tapi kami bersyukur, berterima kasih. Tuhan memelihara dan Tuhan meluputkan kami dari segala kejahatan dan dari segala mara bahaya. Terpujilah Engkau Tuhan, sebab Engkau adalah Allah kami, gunung batu kami, tempat penyelamat kami dan penyertaan kami. Engkau senantiasa yang menyertai dan yang melindungi kami. Hamba juga berdoa Tuhan, pada minggu ini kami akan memperingati detik-detik kematian anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus di dalam Jumat Agung ini. Bapa, biarlah melalui peringatan Jumat Agung yang
pada tahun ini kami laksanakan dalam masa-masa pandemi. Kami datang untuk menyesali segala perbuatan kami, untuk menatap kematian anak-Mu Kristus Yesus yang telah mati untuk menebus dosa-dosa dan kesalahan kami. Untuk itu Tuhan, lindungi kami. Untuk itu berkati kami, jauhkan kami dari segala kekhawatiran dan mara bahaya. Begitu jemaat Tuhan yang pada minggu ini akan melaksanakan pernikahan dan akan melaksanakan sesuai dengan apa yang mereka rencanakan, di mana saudara kami Roni Tambunan dan Uli Boru Pandiangan akan melaksanakan pemberkatan pernikahan nantinya tanggal 10 April. Tuhanlah yang menyertai dan yang memberkati mereka. Begitu juga jemaat Tuhan yang memberikan persembahannya, yang memberikan ucapan syukurnya, yang memberikan perpuluhannya. Jemaat Tuhan yang berulang tahun, jemaat Tuhan yang berulang tahun pernikahan pada minggu ini, Tuhan yang berkati dan menyertai mereka. Bapa dalam surga, kami tahu masih banyak kehidupan tugas yang kami akan harus lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah setelah selesainya kami dari ibadah di rumah-Mu ini, ketika kami keluar dari rumah-Mu ini, ya Tuhan, kami Engkau sertai, kami Engkau lindungi, dan kami Engkau jadikan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan kami yang baik. Inilah doa kami, masih banyak yang kami mohonkan, tapi Engkaulah yang mengetahui apa yang ada di dalam hati dan pikiran kami. Tuhan terima kasih, berkati kami, lindungi kami senantiasa di dalam naungan tangan-Mu. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus dan Roh Kudus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Kristus Yesus, mari kita memberikan persembahan kita dan persembahan untuk pembangunan. Kita bernyanyi. Kita bangkit berdiri. Dalam dunia ini, tetap dalam dirimu.
Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Salam. Ya, Amanginang, jangan lupa kita memberikan sedikit berkat Tuhan dari kita untuk kebutuhan dana pensiun gerakan Rp1.000 yang ada di kotak luar. Terpujilah Tuhan.
in me.